Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rihadatun Nur Aisy dengan NPM 2375261. Saya dari kelas 1 B Akuntansi Bisnis Digital dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan pekan kelima, yaitu tentang materi Good Corporate Governance atau biasa disebut dengan GCG. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran tentang Good Corporate Governance pada hari ini. Yang pertama yaitu mengetahui tentang pengertian GCG. Yang kedua, konsep GCG mendapat perhatian dari masyarakat. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar yang melandasi konsep GCG. Yang keempat, sejauh mana undang-undang perseroan terbatas di Indonesia telah mengakomodasi prinsip GCG. Yang kelima, hubungan antara GCG dengan reformasi BUMN di Indonesia. Yang keenam, peran BAPEPA dalam menegakkan prinsip GCG bagi semua lembaga terkait di dalam kegiatan pasar modal dalam rangka mewujudkan pasar modal yang adil, efektif, dan efisien. Dan yang ketujuh, peran Bank Indonesia dalam menegakkan prinsip GCG bagi dunia perbankan di Indonesia. Untuk tujuan dari penerapan Good Corporate Governance sendiri yaitu mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Good Corporate Governance. GCG mulai populer dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah asing yaitu Good Corporate Governance. Tidak dapat dilepas dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kebutuhan GCG timbul berkaitan dengan prinsipal agency teori, yaitu untuk menghindari konflik antar prinsip dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada para pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian GCG. Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG adalah suatu kerangka kerja, prinsip, dan praktik yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dijalankan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dan pengertian GCG sendiri memiliki definisi sempit dan luas. Untuk definisi sempit sendiri itu disampaikan oleh OECD, sedangkan yang definisi secara luas disampaikan oleh Cadbury Committee, Sukrisno Agus, dan Wahyudi Prakarsa. Dari berbagai definisi tersebut dapat dirangkum suatu kesimpulan bahwa konsep Good Corporate Governance pada intinya yaitu sebagai wadah organisasi dari perusahaan, sosial maupun pemerintahan. Yang kedua itu sebagai model suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Dan yang ketiga, tujuan meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, dan meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Dan yang keempat, mekanisme dalam mengatur mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam arti sempit, yaitu antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dalam arti luasnya yaitu antar seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance. Yang pertama, perlakuan yang setara atau fairness, di mana pengelola yang memperlakukan semua pemangku kepentingan atau stakeholders secara adil dan setara. Yang kedua, prinsip transparansi, kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
Yang keempat, prinsip responsibilitas. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan yang kelima, tentang kemandirian. Suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan pengaruh dari manapun yang bertentangan dari perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Yaitu manfaat dari good corporate governance. Yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal yang lebih mudah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dan yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Berikutnya tentang GCG dan hukum perseroan di Indonesia. GCG penting bagi perusahaan menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik, sehingga setiap kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan peraturan yang menimbulkan pelanggaran hukum. Meski tidak diatur secara terang, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang ini mengatur juga secara garis besar tentang mekanisme, hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dari organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Di samping itu juga diatur mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota direksi dan Dewan Komisaris. Dan ketentuan GCG dijelaskan dalam berbagai aturan lain seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK. Berikutnya tentang organ khusus dalam penerapan GCG. Yang pertama ada komisaris dan direktur independen. Tugasnya yaitu seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen. Pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Independent in fact atau pengambilan keputusan berdasarkan profesionalisme dan independent in appearance atau tidak ada hubungan darah. Yang kedua, komite audit, yaitu bertugas sebagai mendorong terbentuknya struktur pengendalian, meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajiban biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal, dan mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Dan yang ketiga yaitu sekretaris perusahaan sebagai pejabat penghubung antara perusahaan dengan pihak luar. Selanjutnya tentang GCG dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Penerapan GCG dalam BUMN merupakan upaya memperbaiki kinerja BUMN yang masih terus bergulir seiring wacana penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, melainkan telah menjadi sebuah kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan secara konsisten dan mewajibkan GCG sebagai landasan operasional BUMN yang bersangkutan. Prinsip-prinsip GCG yang diwajibkan melalui keputusan tersebut antara lain adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan prinsip kewajaran atau fairness. Salah satu tujuan dari kewajiban prinsip GCG merupakan program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dengan penerapan GCG, diharapkan nilai BUMN akan menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Selanjutnya tentang GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Secara formal,
Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan atau sekuuritas jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaan swasta. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal. Salah satunya adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Fungsi dan peran BAPEPAM LK dalam aktivitas pasar modal suatu negara sangat strategis karena lembaga inilah yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi semua lembaga terkait dan membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal di bursa dapat berjalan secara adil, efektif, dan efisien. Kegiatan pasar modal disebut efektif, yaitu bila para investor dan calon investor tertarik untuk melakukan transaksi di bursa. Mereka tertarik karena percaya bahwa semua lembaga terkait di bursa telah menjalankan fungsi mereka sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Selanjutnya, kegiatan pasar modal disebut efisien, yaitu bila mana semua lembaga terkait termasuk investor merasakan bahwa penyelenggaraan kegiatan di bursa tersebut dapat terselenggara dengan cepat tanpa dibebani biaya yang berlebihan. Selanjutnya, kegiatan pasar modal dianggap adil atau fair, yaitu bila semua pihak terkait, termasuk para calon investor, tidak merasa dirugikan oleh kegiatan di bursa tersebut. Jadi, pada intinya, fungsi BAPEPAM LK dalam hal ini adalah memastikan agar semua lembaga penunjang yang terkait di bursa menjalankan tata kelola lembaga masing-masing secara sehat dan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM LK tersebut. BAPEPAM LK juga berfungsi mengawasi dan menegakkan aturan main yang ada, termasuk memberikan sanksi yang diperlukan kepada lembaga terkait yang melanggar aturan main tersebut demi terciptanya pasar modal yang adil, efektif, dan efisien. Selanjutnya tentang GCG perbankan di Indonesia. Penerapan prinsip GCG sangat penting dalam perbankan di Indonesia, di mana GCG telah menjadi suatu keharusan di sektor perbankan. Hal itu dikarenakan peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sangat krusial bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, prinsip GCG itu aset utama bank yang berupa kepercayaan masyarakat yang harus sangat dijaga keamanannya. Dan yang terakhir mengenai kasus, saya akan mengambil kasus tentang PT Garuda Indonesia pada tahun 2019, di mana PT Garuda Indonesia pada tahun tersebut melakukan skandal pengadaan mesin pesawat dengan harga yang tidak masuk akal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan tata kelola perusahaan milik negara. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.